Halo, di video ini saya mau sedikit sharing cerita perihal pengalaman saya. Seperti video-video yang pernah saya share sebelumnya, saya bilang bahwa kemampuan bahasa Inggris saya itu nggak begitu bagus. Untungnya di program Fulbright ini, pas sudah dinyatakan jadi kandidat, principal kandidat ataupun juga alternate kandidat, itu nanti akan diberikan pelatihan berbahasa Inggris. Nah, pelatihannya itu ada beberapa kali. Saya mau jelasin secara rinci. Saya nyontek dulu dari riwayat email yang pernah saya dapetin ya. Nah, ini urutannya ya. Saya dapat email principal candidate itu di 8 September 2020. Itu dapat pengumuman bahwa saya dinyatakan lulus beasiswa Fulbright setelah wawancara dan dokumen. Terus diminta jawab untuk nerima atau nolak jadi principal kandidat nggak lebih dari tanggal 10 September 2020. Jadi dikasih waktu 2 hari untuk menjawab nerima atau nolak. Lantas kemudian ini kan saya mau fokus ke pengalaman saya tentang pelatihan berbahasa Inggrisnya. Nah, sebelum dikasih pelatihan berbahasa Inggris, kita diminta untuk tes IBT dulu sama GRE, tes yang resmi, yang beneran bayarnya sesuai harga IBT resmi dan juga GRE resmi. IBT itu tes kemampuan berbahasa Inggris TOEFL, tapi yang pakai internet based. Kalau yang biasa di kampus-kampus kan yang masih paper based, yang ngerjainnya itu pilihan berganda. Ini juga pilihan berganda tapi pakai internet. Itu saya dapat email untuk ikut tes IBT dan GRE pertama itu di tanggal 28 September 2020. Terus kemudian ikut tes online saat itu karena kan masih COVID ya. Jadi tesnya online di rumah. Nah, hasilnya itu nggak begitu bagus. GRE saya jelek banget. GRE itu ada 2. GRE itu semacam tes psikotes. Jadi ada 3 sebenarnya. Ada yang namanya verbal, jadi kemampuan sinonim, antonim, terus seberapa tahu kita banyak kata-kata berbahasa Inggris. Tapi kata-katanya itu bukan kata-kata yang biasa, yang benar-benar akademik banget. Banyak kata-kata yang nggak pernah saya dengar sebelumnya. Itu verbal saya itu dapat nilai 138. Terus kuantitatif dapat nilai 157. Sama ada satu lagi itu namanya writing, dia nilainya skornya 1 sampai 6 atau 7 maksimal, saya lupa persisnya. Terus untuk TOEFL IBT ini juga hasilnya jelek banget. Reading saya dapat 21, listening saya dapat 21, speaking dapat 19, terus sama writing dapat 17. Itu total keseluruhan itu masing-masing 30 ya. Terus kan ada 4 skill yang dites. Jadi harusnya nilai maksimum itu adalah 4 kali 30, 120. Tapi saya dapat skornya, saya lupa berapa nih kalau ditambahin 78 kalau nggak salah. Yes, 78. Padahal standar minimum yang diminta sama Aminef adalah 91 untuk PSD. Jauh banget kan. Akhirnya saya dapat email lagi di tanggal 1 Oktober 2020 untuk ikut pelatihan berbahasa Inggris dari Kaplan. Pelaksananya itu hampir 1 bulan, 4 minggu sebenarnya. Itu dimulai, emailnya itu isinya dimulai dari 6 Oktober sampai 30 Oktober. Pelatihannya tuh hari kerja dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 12 lewat 15 siang. Jadi belajar GRE sama belajar IBT. Lantas udah sebulan tuh dikasih pelatihan, belajar, paginya belajar, terus kadang masih suka dikasih PR, latihan. Terus dapat email lagi untuk ambil retake TOEFL IBT. Nah, kan Kaplan itu selesai pelatihan di Oktober tanggal 30. Nah, di November tanggal 6 saya dapat email lagi
untuk ambil tes TOEFL IBT. Terus hasilnya itu meningkat sedikit. Reading yang sebelumnya 21 jadi 22, listening yang sebelumnya 21 tetap 21, speaking yang sebelumnya 19 malah turun jadi 18. Yang naik itu di writing yang sebelumnya 17 jadi 24. Nanti saya share kapan-kapan saya pakai template yang saya pikir itu bagus di writingnya, jadi itu bisa ningkatin skor writing saya. Terus saya kemudian itu kan di 6 November diminta retake IBT, terus diminta lagi retake GRE di tanggal 26 November 2020. Jadi 20 hari kemudian diminta lagi belajar untuk bukan belajar, ambil lagi GRE yang sebelumnya itu skornya verbalnya 138, kemudian di tes kedua hasilnya jadi 145. Kuantitatif yang sebelumnya itu di tes pertama 157, kemudian di tes keduanya itu hasilnya 159. Itu di 26 November. Kemudian di 7 Desember saya pikir udah selesai gitu lah ya. Karena kan tapi saya memang masih galau karena skor saya di IBT itu kan Aminef mintanya 91 apa 90, tapi skor saya masih di bawah 90, jadi saya pesimis bahwa saya bisa dilanjutkan untuk program kandidasi untuk beasiswa Fulbrightnya. Karena peraturannya kalau skornya di bawah itu, di bawah standar minimum dari Aminef, dikeluarin dari kandidasi. Dan emang bener ada yang ternyata nggak lanjut prosesnya karena dia itu skornya di bawah 80. Dia itu kan kalau pelamar S2 minimal minta skornya itu Aminef adalah 80 sampai 81. Nah, teman saya ini skornya di bawah 80. Terus untuk PSD skornya itu Aminef minta 90 sampai 91, tapi saya dapat skor yang tes kedua IBT itu nggak nyampe 90. Akhirnya diminta tes lagi di tanggal, saya dapat email di 7 Desember 2020 untuk retake IBT lagi, retake ketiga. Di retake ketiga ini masih di Jakarta. Saya ulangin tadi, yang tes IBT pertama itu di home test, yang kedua itu di saya lupa nama tempatnya, IE itu ada di Jakarta Pusat, sama yang ketiga ini di Gunadarma. Yang Gunadarma bukan yang di Depok tapi yang di Jakarta Selatan, di pasca sarjananya, pusat bahasa dan pasca sarjananya. Terus ambil tes lagi, ternyata skornya malah lebih rendah daripada tes sebelumnya, dari tes yang kedua. Akhirnya udah saya pesimis, kayaknya saya nggak bakal dilanjutin Fulbrightnya, dikeluarin lah Fulbrightnya. Tapi ternyata kampus yang saya tuju ini, Ohio State University, kampus saya ini yang di belakang itu, mereka minta TOEFL IBT-nya itu cuma 81 atau 80, saya lupa persisnya. Ternyata diterima di kampus ini, akhirnya sama Aminef saya tetap dilanjutin. Nah, itu pengalaman saya tes IBT sama GRE. Semua tes ini tuh gratis, nggak berbayar. Pendaftarannya juga kita didaftarin, kita tinggal datang, tinggal belajar, tinggal tes, terus tinggal nunggu hasil. Jadi Fulbright ini salah satu beasiswa yang murah dan dalam artian kita dikasih les, dikasih tes untuk berbahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang kemampuan berbahasa Inggrisnya masih biasa banget, itu jangan takut, karena kalau di Fulbright ini dikasih pelatihan sama dikasih tes yang semuanya gratis. Ini kalau bayar mahal banget. IBT itu setahu saya harganya $190 sekali tes. Kalau GRE seingat saya harga sekali tesnya $205. Terus maksimum tesnya itu 3 kali tes, 3 kali IBT, 3 kali GRE itu dibayarin. Tapi kalau misalnya masih kurang terus mau ambil tes lagi, itu bayar sendiri. Nah, begitu share pengalaman tentang tes berbahasa Inggris dan GRE. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih.